Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama belajar trading futures untuk pemula dari nol. Oke, tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Jadi sebenarnya yang mau gua bahas tuh apa sih futures? Apa sih trading futures? Banyak orang kan bilang, oh main futures, trading futures. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu futures? Mungkin sebagian dari kalian ada yang mikir, oh futures yang di kripto-kripto itu ya, yang bisa pakai leverage itu, yang pakai margin itu. Mungkin ada yang mikir gitu. Mungkin sebagian lagi dari kalian mikir, oh futures itu tuh yang perusahaan-perusahaan futures. Perusahaan-perusahaan futures atau berjangka. Nah, itu juga ada benernya. Tapi apa sih sebenarnya futures itu? Oke, jadi untuk membahas futures ini apa, kita perlu bedah lebih dalam. Jadi sebuah instrumen itu ada dua jenis. Namanya spot sama futures. Spot itu apa? Spot itu 1:1 tanpa leverage, kalian megang barangnya. Ya, entah barang itu surat berharga ataupun fisik, intinya kalian megang barang. Kalau futures itu yang kalian pegang adalah kontrak. Kontrak dengan siapa? Dengan liquidity provider. Ya, jadi kalau kalian trading futures, sebenarnya kalian adalah memegang kontrak. Perjanjian antara kamu sebagai trader dengan penyedia likuiditas atau liquidity provider. Siapa itu? Ya macam-macam. Ya bisa bank, bisa apa, macam-macam. Nah, bedanya apa? Kalau spot itu kan 1:1 yang tadi gue bilang. Ini semuanya ya, baik gold, crypto, forex. Kalau forex itu spotnya apa ya? Kalian megang duit fisik itu forex. Kalian ke money changer, tuker duit, itu bisa dibilang trading forex. Tapi forex spot. Forex itu kan foreign exchange, pertukaran mata uang asing. Kalau bahasa Indonesianya falas, valuta asing ya, mata uang asing. Jadi kalau kalian ke money changer, tuker rupiah dengan dolar, itu bisa dibilang kalian udah trading forex. Currency-nya berarti USD/IDR, USD/IDR. Ya, misalnya USD IDR harganya sekarang harga $1 ke rupiah berapa? $1 sekarang kan 15.000 rupiahan lah saat video ini di-shoot Maret 2024. Nah, itu bisa dibilang forex spot. Ya. Ada lagi gold. Kalian pegang emas fisik, perhiasan pakai cincin emas, gelang emas, ya bisa dibilang kalian punya emas, dijual beliin sama toko emas, trading emas. Bisa aja. Atau nggak ada orang yang suka nabung emas, ya itu juga ya emas, itu emas spot disebutnya. Tapi emas spot juga ada yang digitalnya ya, kita nggak bahas itu. Ada lagi kripto. Kripto kalau kalian megang di wallet, 1:1 bisa ditransfer antar wallet, itu spot. Nah, jadi apa itu futures? Ya, futures adalah versi derivatif, artinya derivatif kalian tidak megang barangnya, melainkan kalian memegang kontrak dengan liquidity provider, ya penyedia likuiditas, LP. LP-nya siapa? Macam-macam. Tergantung aplikasi apa yang kalian pakai. Kadang-kadang si aplikasi tersebut yang sering disebut broker, bahkan dia bukan penyedia likuiditasnya. Penyedia likuiditasnya mungkin dilempar ke bank atau LP yang lebih besar. Jadi yang kalian lakukan adalah kontrak antara kalian dengan bank. LP terbesar itu yang di luar negeri. JP Morgan, Saxo Bank, itu bank-bank besar. Ya mungkin broker tersebut melempar ke LP sana, bisa jadi. Itu sebenarnya strateginya broker mau lempar ke LP yang mana, karena LP kan ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah, ya sama lah, kurs juga macam-macam ya. Atau kalau kalian dananya besar, kalian mau langsung trade di investment bank, JP Morgan boleh aja, cuman siapin aja mungkin 1 juta US minimal. Itu disebut forex futures. Nah, futures ini ada leverage kelebihannya. Jadi ketika kalian, misalnya kalau leverage 1:100, kalian modal 1 juta, kalian bisa beli aset di instrumen tersebut, instrumen futures tersebut, misalnya trading kripto deh, 1:100. Kalian punya 1 juta, bisa beli Bitcoin senilai 100 juta kontrak Bitcoin di pasar. Itulah keindahan dari futures. Itu kalau kripto. Kalau gold, bahkan ada yang 1:1000, 1:2000, anggap 1:1000. Kalian modal 1 juta bisa sama dengan beli emas 1 miliar di pasar. Dan futures itu bisa dua arah. Bisa long atau open posisi buy, bisa short alias open posisi sell. Jadi marketnya turun pun kalian tetap bisa profit. Karena ini adalah sifatnya kontrak. Ya beda kalau kalian misalnya beli motor, nanti motornya naik atau motornya turun, itu kan spot. Kalian pegang barang. Kalau ini kontrak sistemnya. Ya, jadi dua arah bisa. Misalnya emas nih, short emas alias open posisi sell emas. Konsepnya gimana? Kok turun bisa profit? Konsepnya adalah kalian minjem emasnya broker, terus emasnya dijual, nanti waktu harga emasnya turun, kalian beli emasnya, kembaliin ke broker atau ke penyedia likuiditas tersebut. Nah, itulah konsep dari short.
Jadi kalau short itu kok bisa turun malah untung? Ya iya, karena kalian konsepnya minjem barangnya punya si broker atau punya liquidity provider LP, emasnya dipinjam, dijual, pas harganya turun lebih murah, emasnya dibalikin. Kalian beli lagi emasnya dari pasar, dibalikin. Tapi semua terlaksana secara otomatis by system, automated ya. Bukan otomatis sih, maksudnya dipermudah lah oleh sistem online ini. Tapi konsepnya seperti itu, makanya harganya turun malah untung. Ya, tentunya dengan adanya leverage ini bisa profit tambah banyak. Contoh, kalian beli Bitcoin deh. Bitcoin naik 1%, tapi kalian leverage 1:100. Kalian anggap full margin, modal 1 juta. 1 jutanya dipakai semuanya buat margin kalian. Jadi modal 1 jutanya dipakai, beli di pasar 100 juta, open posisi buy. Ternyata harga Bitcoin naik 1%. Yang terjadi adalah kalian udah profit 100%. Uang kalian yang 1 juta tadi udah jadi 2 juta. Intinya gini-gini. Kalau kalian 1:100, harga instrumennya profit naik 1% nih. Kalian open posisi buy, profit kalian dikali 100. Dari harusnya 1% jadi 100% profit. Kalau 1:200, lebih besar lagi. Harga Bitcoinnya misalnya naik 1%, kalian udah profitnya 200 kali lipat, alias 200% dari modal kalian. Nah, itulah konsep leverage. Tapi apa yang terjadi kalau kalian beli Bitcoin nih 1 juta, leverage 100, ternyata harganya turun 1%. Kalian open posisi buy atau long, turun market. Market turun harganya 1% karena kalian full margin ya. Uang kalian 1 juta itu yang tadi sebagai margin, sebagai jaminan, hilang. Karena kalian open posisi buy, harga di pasar minus 1%, kalian ruginya 100%. Multiplikasi. Jadi untungnya 100 kali lipat, ruginya juga 100 kali lipat. Nah, itulah konsep dari leverage. Oke, tadi kan itu untuk futures Bitcoin atau futures kripto ya, 1:100 umumnya di kripto. Nah, untuk kalau kayak gold nih, XAUUSD ini gold. Futuresnya leverage-nya lebih gede lagi. Bahkan bisa 1:1000. Itu banyak yang 1:1000 di berbagai broker. Ada juga yang 1:2000, ada lagi 1:3000 di salah satu aplikasi yang gua pakai ini. 1:3000 karena salah satu yang tertinggi ya di antara semua broker lain atau aplikasi lain. Nah, itu gimana cara kerjanya? Kalau 1:1000 berarti kalian modal 1 juta, kalian bisa open posisi buy 1 miliar. Harga emas cukup naik 0,1%. Kalau kalian open posisi buy, kalian udah profit 100%. Bayangin, harga emas cuma naik 0,1%, geraknya secuil. Tapi kalian 1 juta udah jadi 2 juta. Akan tetapi kalau kalian open posisi buy nih, harga emas ternyata turun 0,1%, uang 1 juta kalian ludes, minus 100%. Itulah konsep dari futures di gold. Dan kalau open posisi sell gimana? Kalau open posisi sell sama, cuman versi kebaliknya. Harga emas turun 0,1%, kalian udah bisa profit 100%. Kalau open posisi sell ya. Tapi kalau kalian open posisi sell, harga emas naik 0,1% dengan leverage 1:1000 dan kalian full margin di open posisi, kalian rugi 100%. Karena harga emasnya naik, kalian open posisinya sell. Jadi rugi. Ya, itulah konsep dari futures gold ya. High risk, high return karena leverage-nya juga tinggi. Jangan salah kalau kalian paham caranya, ini bisa luar biasa ya profitnya. Kalian bisa menggandakan, ibaratnya menggandakan uang kalian dengan waktu yang cukup cepat, cukup singkat. Tapi resikonya pun ada ya, harus hati-hati. Tapi jangan khawatir, resiko itu bisa dibatasi asalkan dengan ilmu dan edukasi yang cukup. Ya, nanti kita baliklah ke edukasi ya. Oke. Kemudian sekarang ada pertanyaan lagi. Oke, udah tahu nih konsep futures gimana? Cara tradingnya gimana? Ini cara analisanya gimana? Gimana kita bisa tahu ini harganya mau naik atau mau turun? Sebenarnya kan kelihatannya kayak random. Tapi sebenarnya ini tuh ada pola yang bisa kita lihat. Karena harga itu biasanya bergerak mengikuti pola yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi pola-pola yang pernah terjadi di masa lalu, kalau menurut analisa technical analysis, pola harga yang terjadi masa lalu akan terjadi lagi di masa depan. Pola serupa, nggak mungkin sama 100%, tapi serupa. Nah, dengan berbekal ilmu data harga dari masa lalu, kita bisa memprediksi ke depannya kira-kira harganya geraknya bakal kemana, naik atau turun. Itu yang disebut analisa teknikal. Memprediksi gerakan harga masa depan berdasarkan histori harga masa lalu. Itulah technical analysis. Oke, next. Strategi apa nih yang gue pakai? Sebenarnya strategi ada banyak. Ya, banyak banget. Gue juga udah pernah pakai banyak-banyak macam-macam strategi tergantung kondisi market. Tapi ada satu strategi yang memang cukup akurat dari dulu. Ini buat yang mau tahu aja strategi, gue kasih tahu salah satu strategi terbaik gue. Nah, kita pindah ke aplikasi lain. Ini namanya TradingView, hanya khusus untuk analisa. Tidak bisa open posisi di sini, ini bukan broker. Kalian nggak bisa deposit juga, ini khusus untuk analisa. Nah, strategi yang gue sering pakai adalah support dan resisten. Mengapa support dan resisten ini penting?
Karena dengan mengetahui area support atau area resisten, kalian bisa tahu area harga mana sih orang-orang pada membeli ataupun menjual barang yang mereka miliki. Barang apa? Ya mau emas maupun Bitcoin. Intinya instrumen. Di mana? Instrumen apapun, technical analysis sama-sama berlaku. Kalau volumenya cukup. Kecuali kalau instrumennya volumenya terlalu kecil, kayak kalau di crypto koin yang micin-micin terlalu kecil, kadang-kadang sampai nggak bisa dianalisa teknikal, itu beda lagi. Tapi kalau dengan instrumen dengan volume yang cukup, analisa teknikal itu bisa dilakukan. Nah, biasanya orang-orang itu membeli di area support dan menjual di area resisten. Mengapa? Buktinya ini nih, kita lihat. Lihat di area support harganya mantul beberapa kali. Ini pantulan pertama, pantulan kedua, pantulan ketiga, keempat, bahkan mantul 4 kali. Nggak tembus-tembus. Nah, itulah yang sering terjadi di support. Area batas bawah. Kalau resisten sebaliknya, area batas atas harganya mantul terus. Naik, naik, naik. Tapi begitu nyampe resisten, mantul ke bawah. Naik, naik, naik. Begitu nyampe resisten, mantul lagi ke bawah. Ini naik, naik, naik. Ini di sini naik, naik, naik. Nyampe resisten, mantul lagi ke bawah. Walaupun sebentar. Kemudian, boom, nembus. Nah, ini yang spesial dari support dan resisten. Sekalinya ditembus, support ataupun resisten, itu biasanya harganya akan bergerak jauh. Nah, berbekal ilmu dari ini, kita bisa tahu nih. Oh, harga udah di support, berarti kita saatnya buy. Harga udah resisten, saatnya sell. Oh, ternyata tembus. Ya udah, yang tadi sell, cut loss, ubah jadi buy. Terus melesat harganya. Nah, itu bisa dilakukan. Ya. Jadi banyak orang, termasuk para institusi, itu membeli di support, menjual di resisten. Mengapa? Karena semua orang pengen beli murah, jual mahal. Support atau resisten adalah harga yang dinilai sebagai harga murah atau harga mahal dalam periode waktu tersebut. Jadi seperti itu. Strategi apapun, itu nggak ada yang akurasi 100%. Bisa 90%, bahkan 80% aja udah bagus banget. Kita kan tahu, strategi nggak 100%, ada kalahnya. Makanya dari itu, gimana caranya supaya waktu kita loss, kita nggak kehilangan semua uang kita. Nah, caranya adalah dengan money management. Money management itu apa? Pertama, jangan lot terlalu besar, atau posisi yang terlalu besar. Gua saranin setiap $100, 0,01 lot. Dan berlaku kelipatan. $200 berarti 0,02 boleh. Next, money management lagi itu salah satu bentuk money management pakai stop loss. Supaya nggak margin call, nggak MC, nggak rungkat, nggak habis semua modal yang tadi gue bilang. Modal 1 juta dibeliin semua full margin 1 miliar berarti di pasar, buy misalnya. Ternyata harganya turun dikit, set langsung MC, margin call. Habis modalnya, marginnya habis. Jadi ditelepon margin call disebutnya, di notifikasi. Nah, pakai stop loss. Kalau pakai stop loss nggak mungkin margin call. Asalkan stop loss-nya nggak lebih jauh dibanding titik margin call-nya ya. Kalau kalian stop loss-nya jauh banget, open posisinya full margin ya keburu MC duluan sebelum kena stop loss, ya itu beda lagi ya. Itu namanya salah perhitungan. Next, salah satu bentuk money management lagi, perhatikan ketahanan dana. Jadi kalau dana kalian terlalu kecil, ya susah juga mau money management karena open posisi kan paling kecil 0,01. Kalau dana kalian misalnya $10, $20 memang udah bisa trading, tapi ya susah lah, jadi resikonya tinggi. Karena hitungannya, kalau $10 kalian deposit nih, kalian pakai 0,01 itu udah marginnya makanya besar gitu persentasinya. Jadi hitungannya ya udah semi full margin lah ibaratnya gitu. Nah, susah ya buat kita money management. Jadi itulah bentuk dari money management. Ada banyak komponen, penting banget. Ya kalau kalian mau profit konsisten, bahkan itu lebih penting daripada strateginya sendiri. Nah, kalau kalian mau mulai trading futures, bagaimana tempatnya paling tepat? Paling tepat adalah di deskripsi, di Ken Wilboy FX. Ini bukan mau promosi, tapi gue ngomong di sini untuk bantu kalian. Karena gratis ya, di Ken Wilboy FX itu gratis, nggak dipungut biaya apapun. Linknya di deskripsi. Kalau kalian gabung, pertama bisa dapat grup komunitas trader, salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi kalian bisa ketemu para master copy trade yang jago-jago. Untuk master juga bisa ketemu banyak follower copy trade. Yaitu buat yang mau trading otomatis. Buat yang mau trading manual, bisa saling belajar sama trader mandiri lainnya. Trader yang manual, yang mandiri. Terus juga buat yang belum bisa, ada edukasi di sana. Kedua ya, dapat edukasi full dari 0 sampai mahir. Udah ribuan orang terbantu dan belajar di sana, alumninya ribuan orang. Kemudian bisa dapat signal juga dari tim analis Ken Wilboy FX. Akurasinya akurat, di atas 90%. Udah banyak orang yang terbantu oleh signal kita.
Kemudian dapat juga indikator, kata orang-orang yang udah make sangat membantu, katanya sakti. Gua nggak mau ngeklaim seperti itu, tapi kata yang udah make katanya luar biasa ya, sangat membantu analisanya. Kemudian terakhir bisa dapat diskon trading fee. Jadi kalau kalian mau dapat trading fee ataupun spread atau komisi yang paling murah untuk trading, kita pastikan kalau kalian gabung Kenwell Boy FX, kalian dapat yang termurah. Sebuah deal di berbagai platform trading, deal termurah. Jadi kalau kalian mau nyari trading fee termurah lah, spread termurah, komisi termurah, tempatnya di dalam Kenwell Boy FX. Di sana kalian bisa mendapatkan diskon trading fee di berbagai broker yang ataupun aplikasi yang sudah terregulasi seumur hidup diskonnya. Kita pastikan kalian dapat yang termurah ya untuk trading fee-nya. Kurang apa lagi, sekarang kalian dapetin semua itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tapi ini gratisnya nggak akan selamanya. Terbatas. Kalau nanti udah nggak gratis, nanti akan jadi bayar 1 juta lebih, makanya buruan. Ya, mumpung sekarang masih gratis. Linknya di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.